Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putra Ningsi Agustin dari jurusan Teknik Informatika semester 7 dengan NIM 1091806402121. Di sini kita akan membahas tentang deep learning. Machine learning. Machine learning merupakan implementasi dari metode pembelajaran artificial intelligence yang memanfaatkan analisa data yang masuk ke dalam mesin dan akan menghasilkan suatu prediksi hingga sebuah keputusan seperti manusia. Deep learning merupakan mesin learning yang digunakan oleh sistem algoritma dalam AI dan memanfaatkan banyak variabel dalam analisisnya. Contoh dari sistem deep learning adalah sistem yang menggunakan kecerdasan buatan dalam perbankan, contohnya mobile banking pada bank BCA. Dalam sistem ini, terdapat suatu fitur yang akan memberikan solusi bagaimana mempermudah pembuatan rekening baru dan penarikan atau transfer tanpa harus datang ke teller bank. Ketiga adalah algoritma generate and test. Adalah algoritma sederhana dalam teknik pencarian yang meningkatkan tingkat efisiensinya, tetapi harus mengorbankan kelengkapannya. Contohnya adalah pencarian rute terpendek yang diimplementasikan pada bus Trans Jogja. Proses berpikir manusia memiliki beberapa tahap, yaitu menetapkan permasalahan, yaitu menetapkan masalah yang timbul dengan relevansi hubungan erat dalam rangkaian konsep yang telah ada. Yang kedua adalah menimbang hal yang relevan, yaitu menghilangkan hal-hal yang tidak relevan dan mengingat hal-hal yang mengandung persamaan untuk mencari pemecahan masalahnya. Yang ketiga adalah merumuskan dugaan, yaitu membentuk dugaan di mana konsep yang menjadi hipotesis atau dugaan yang menjadi kunci permasalahan. Pengambilan keputusan, yaitu suatu cara pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sini ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang diasosiasikan dengan kecerdasan buatan atau AI adalah contohnya Python, karena bahasa ini mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua adalah ISP. Bahasa pemrograman ini adalah bahasa pemrograman yang dapat membuat objek baru secara dinamis dan cocok untuk mengembangkan prototipe yang baik. Yang ketiga adalah Prolog. Bahasa pemrograman ini memiliki beberapa fitur yang ideal untuk digunakan dalam machine learning. Yang keempat ada Smalltalk, merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi dengan objek dan diketik secara dinamis untuk pengembangan machine learning. Di sini ada contoh dari gambar tersebut, yang berarti input atau masukan dari suatu permasalahan dan pertanyaan untuk selanjutnya dianalisa agar membentuk suatu basis pengetahuan yang berisi tentang faktor-faktor yang akan menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian akan diolah oleh motor inferensi yang memang bertugas untuk melakukan inferensi terhadap faktor-faktor atau aturan-aturan pada basis pengetahuan yang sudah dianalisa sehingga muncullah sebuah output atau keluaran berupa solusi dan jawaban dari permasalahan yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.